Ya, kita sambung lagi pertanyaan saya tadi, Mas Adi, kalau melihat kehadiran Pak Jokowi di sirkuit Formula E kemarin, ini apakah juga menandakan nantinya kalau sukses di bulan Juni, ini juga ada nih intervensi dan dukungan dari pemerintah pusat? Ya, saya kira kan politik itu soal klaim ya. Hari ini saja misalnya kita melihat betapa klaim soal apakah ini inisiatif Jokowi sendiri datang ke Formula E atau diundang oleh Anies itu kan masih terbelah pada level netizen dan pada level kadrun dan cebong itu Rati. Termasuk nanti kalau Formula E ini sukses, Anies tidak bisa mengklaim sebagai the one and only yang dianggap sebagai bisa bekerja dengan baik gitu ya, dengan persiapan Formula E yang dianggap cukup mepet. Begitupun sebaliknya, para pendukung Jokowi akan mengatakan tanpa adanya intervensi Jokowi gitu ya, tanpa adanya intervensi dari pemerintah, tentu Formula E ini tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Kan ini yang sebenarnya terbelah sampai sekarang, dan opini publiknya itu berhembus terus sampai Juni nanti, sampai selesai pergelaran Formula E itu. Tapi yang paling penting sih sebenarnya, dengan kehadiran Jokowi meninjau Formula E ini, minimal ada kemesraan yang ditunjukkan antara Jokowi dan Anies yang selama ini selalu dikonotasikan berfaksi-faksi yang berbeda gitu. Minimal ini memberikan rasa nyaman mungkin dari pihak luar yang ingin datang ke Jakarta, booking hotel bintang 4, bintang 5 untuk nonton Formula E. Syukur kalau kemudian berduyun-duyun investor itu datang ke Indonesia. Karena syarat dari investasi, syarat dari pihak luar nyaman datang ke Jakarta tentu harus ada harmonisasi antar para pemimpin di negara ini. Kalau selalu ada konotasi faksi-faksi antara Jokowi dan Anies, tentu saja ini tidak kondusif bagi pagelaran Formula E di masa yang akan datang ya. Makanya semoga saja pertemuan Jokowi dan Anies ini bukan hanya sebatas kemesraan palsu gitu ya. Kemesraan yang sebenarnya dibuat hanya sebatas untuk menarik bahwa Formula E ini harus sukses mendatangkan pihak luar. Tapi adalah kemesraan yang sebenarnya ditunjukkan supaya suasana batin kebangsaan ini kita itu semakin kondusif. Terutama pada level pendukung yang sampai sekarang sebenarnya masih agresif saling serang dan saling klaim satu sama yang lainnya. Makanya tadi saya bilang di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita berharap bahwa bendera cebong dan bendera kadrun itu sudah hilang. Mereka saling berangkulan betapa pentingnya membangun bangsa ini tentang persatuan dan tidak lagi memelihara kebencian-kebencian yang dalam banyak hal ini cukup merugikan bagi bangsa kita. Ini kan nggak nyaman kita terus-terus gitu ya. Ya, gimana Adi, Mas Bayu? Kalau memang tadi tadi kalau Bang Adi menyebutkan bahwa pertemuan ini kan di level grassroots-nya adalah mencairkan faksi-faksi cebong, kadrun dan lain sebagainya. Tapi dalam tataran elit politiknya, muaranya kemana nih pertemuannya Pak Anies dan Pak Jokowi ini? Ya pada level elit saya kira selesai bahwa Formula E juga harus sukses dan harus didukung oleh semua elemen termasuk pemerintah. Selama ini kita melihat pemerintah itu misalnya hanya peduli dan cukup full power mendukung soal motor balapan di Mandalika. Kita cek misalnya begitu banyak menteri hilir mudik di situ, bahkan dijadikan konten untuk menuju jalan panjang 2024. Pertanyaannya kan orang soal Formula E, kok nyaris tidak ada gitu menteri-menteri yang bikin konten Formula E, termasuk presiden di situ aktif misalnya turut serta meninjau Formula E. Kan baru-baru ini saja Mas Bayu. Ini yang kemudian ingin ditunjukkan bahwa Jokowi, Anies dan para pendukungnya di sekitaran Jokowi juga saat ini sedang membangun harmonisasi hubungan itu, terutama untuk menimbulkan image ke pihak luar bahwa di Indonesia itu stabilitas politiknya nyaman. Jangan seperti misalnya kasus dalam IKN misalnya. Begitu banyak investor itu kabur karena memang tidak kondusif secara politik. Di sekitaran Jokowi bicara tentang penundaan pemilu 2024. Di sekitaran Jokowi orang bicara tentang jabatan presiden 3 periode. Dalam konteks itulah saya memaknai kenapa Jokowi hadir, bisa meninjau bersama Anies untuk menunjukkan kepada publik semua stakeholders, semua elemen elit di negara ini bersatu untuk membuat Formula E ini sukses dan kondusif. Tapi itu nanti efeknya bahwa kesuksesan Formula E itu tidak bisa diklaim hanya sebatas kerjaan Anies, tapi di situ ada intervensi negara. Ada kemudian kerja-kerja yang juga diberikan oleh pemerintah. Baik, Bang Gilbert, ini tadi Mas Adi menyatakan bahwa dengan kehadiran Pak Jokowi ya, nampaknya juga menggambarkan bahwa semua pihak ini mendukung adanya Formula E. Tapi PDIP dan PSI ini kan tetap terus melakukan interpelasi. Wacana dari tahun kemarin sampai dengan saat ini masih akan berlanjut. Di sisi lain, melihat dukungannya Pak Jokowi dengan Formula E, ini gimana Bang? Satu, Anda masih tetap interpelasi, satu terlihat ada dukungan dari Presiden.
Ya, interpelasi itu adalah hak anggota dewan dan itu diatur oleh undang-undang. Baik presiden mau siapapun kemudian tidak bisa menghilangkan hak itu karena itu dicantumkan dalam undang-undang MD3. Interpelasi bisa dilangsungkan kapan saja, baik sesudah selesai maupun sebelum. Tujuannya kan hanya untuk mempertanyakan kenapa kok ini besar sekali, kemana saja uangnya, kenapa kemudian diambil keputusan dalam 2 minggu pada waktu Anda di New York tanpa kemudian konsultasi dulu dengan DPRD sesuai undang-undang. Banyak sekali hal yang kita bisa pertanyakan. Dan kemudian ya kalau mau dikatakan kunjungan presiden ini seakan-akan untuk meredakan keberpihakan, saya tidak yakin dari awal pemerintah provinsi, gubernur dalam hal ini mengundang Pak Jokowi untuk melihat. Dan kemudian keputusan ini juga diambil tidak dalam konteks yang sesuai aturan. Ya tentu pemerintah pusat tidak akan gegabah lalu kemudian langsung datang meninjau seperti apa yang tadi dikatakan nanti diklaim seakan-akan ini merestui. Karena kemudian itu sudah dibantah oleh istana mengatakan kami tidak pernah terlibat sejak awal. Jangan bawa nama pemerintah pusat, bawa nama istana begitu. Bahwa kemudian baru ini Pak Jokowi datang ke lapangan justru buat kita mengatakan oke, baru kali ini diundang. Kalau dari awal diundang tentu ya sudah jelas kan begitu. Atau dari awal ada gambaran yang baik, tentu mungkin istana akan datang lebih awal. Jadi ini bukan karena Mandalika dianak emaskan, kemudian Formula E itu dianaktirikan, sama sekali tidak ada itu. Tetapi memang Formula E ini direncanakan sejak awal sudah penuh dengan masalah, melanggar, menabrak aturan-aturan yang berlaku. Dan ini sekarang kan ada di tangan KPK. Masalah interpelasi ini tidak ada kaitannya dengan kunjungan presiden, tidak ada kunjungannya dengan keberhasilan atau ketidakberhasilan. Interpelasi adalah hak yang melekat dan itu dijamin undang-undang dan akan tetap dikerjakan. Bahwa sekarang belum kita kerjakan, ya kita kan lagi bulan Ramadan ya, kita selesaikan dulu. Nanti Idul Fitri selesai, anggota dewan sudah kembali dari cuti ya, kita akan mulai lagi itu untuk jadwalkan. Dan tidak masalah. Sebenarnya interpelasi itu adalah panggung buat gubernur untuk menjelaskan apa yang terjadi, bukan kemudian menghindar, lalu kemudian mengajak orang lain makan malam di rumahnya. Loh kan ada gedung DPRD untuk menjelaskan kenapa ngundang orang makan di rumahnya untuk menjelaskan. Malah orang yang mau interpelasi tidak diundang. Yang mempertanyakan kan 2 fraksi. Kenapa yang tidak mempertanyakan malah diundang makan malam? Itu kan kesannya ya secara politik kan tidak baik itu. Mengangkangi hak rakyat. Ya Bang aja mengundang kalau gitu ya Bang ya. Iya. Dan jangan salahkan anggota DPRD menanyakan karena yang dipakai 710 miliar itu uang rakyat. Nggak mungkin 10 juta rakyat DKI datang ke kantor gubernur mempertanyakan. Karena anggota DPRD itu kan legitimasinya sangat kuat dipilih oleh rakyat duduk di situ. Jangan salahkan kalau 2 juta rakyat Jakarta memberikan suara kepada PDI dan kemudian PDI mempertanyakan. Sah-sah saja kan. Siapa yang mengatakan itu salah? Kita harus belajar berdemokrasi dengan baik begitu. Jangan kemudian menyalahkan seakan-akan kita mau menjegal, sama sekali tidak. Masa menanyakan yang hak yang dijamin oleh undang-undang menjegal? Ya kalau tidak hapus saja itu hak interpelasi dewan. Biarin aja pemerintah eksekutif melenggang seenaknya begitu. Oke, itu statementnya sudah jelas tadi yang disampaikan oleh Bang Gilbert. Terima kasih sudah hadir. Bang Adi juga terima kasih sudah memberikan perspektif pagi hari ini. Salam sehat selalu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam.